Oke dah, semua lihat ke Bapak sekarang. Jangan ada yang nunduk, yang ini. Oke, kita baca dulu hadisnya sama-sama. Bapak baca, kalian baca. An Abi Sa'idinil Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Baik, apa maksudnya teman-teman? Tadi artinya sudah Bapak bacakan. Kita bahas tentang niyah atau ma. Ini ma itu artinya air. Kalau dalam bahasa Arab ada perkataan mufrad, ada musanna, ada jamak. Nah, jamak dari kata air adalah miyah. Miyah. Asal air itu suci, tohurun. Tohur artinya suci. Kalau tohur ini, tohnya ini kan fathah. Kalau misalkan tohnya jadi dhammah, tuhur, artinya apa? Artinya perbuatan bersuci. Kalau tohur, suci. Kalau tuhur, perbuatan bersuci. Oke. Air itu suci asalnya. La yunajjisuhu syai'un. Tidak terkena najis apapun itu kecuali ada ilat atau ada sesuatu. Baik. Di bawah hadis sekarang kalian tulis. Bapak dikte. Dikit aja nulisnya, nggak banyak. Oke. Air mempunyai 3 sifat. Air mempunyai 3 sifat. Salasah awsaf, sifat. Nomor 1, titik 2 ya. Titik 2 bawahnya 1, warna. Yang kedua, bau. Baunya. Dan yang ketiga, rasa. Oke. Jadi air itu mempunyai berapa sifat? 3 sifat teman-teman. Nah, 3 sifat inilah yang menjadi penentu air itu bisa dipakai untuk bersuci atau tidak. Sekarang Bapak tanya, air hujan bisa dipakai untuk wudhu atau tidak? Ada yang ngomong enggak tadi? Kalau air hujan, bentar. Kalau airnya air hujannya terkena genteng dulu, terus kita tampung dari genteng untuk wudhu, bisa atau tidak? Kalaulah air hujan tersebut terkena genteng dulu, di situ ada syak atau keraguan-raguan. Nah, nanti kita akan bahas. Tapi apa hakikatnya bahwa air hujan yang langsung turun dari langit kita tampung nih di bejana atau drum yang besar untuk persediaan air berwudu, boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena air hujan suci dan mensucikan. Air kopi boleh nggak? Air Fanta? Kenapa nggak boleh? Kenapa air Fanta dan air kopi nggak boleh dipakai berwudu? Karena sudah berubah warna, satu, dan rasa. Oke, sekarang contoh. Baunya, tuh. Tapi suci atau tidak? Suci. Nah, ini penting. Jadi
air kopi, air teh, air Fanta, Sprite, asal jangan air alkohol atau Homer atau Amer. Nah, itu najis. Air kopi, teh, Fanta atau minuman apapun itu suci atau tidak? Tapi bisa mensucikan atau tidak? Nah, itu yang kita bahas ya. Contoh sekarang, Bapak, contoh sekarang ya, perhatikan sini. Ada satu kolam, ya, panjangnya 5 meter, lebarnya 3 meter, dalamnya panjang 5 meter, lebar 3 meter. Nah, ini kebalik nih, 3 di sini 3. Apa ya? Dalamnya contohnya 2 meter. Oke, perhatikan, nanti nggak paham. Kalau di contoh kolam renang ya, di pojokan sini, di pojok sini ada kotoran kucing. Hah? Ada kotoran kucing. Kira-kira nih, kira-kira air yang sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini itu bisa dipakai wudhu atau tidak? Bisa. Yang bilang bisa angkat tangan. Oke, yang bilang tidak bisa angkat tangan. Yang bilang bukan netral, nggak tahu itu. Yang bilang nggak tahu angkat tangan. Oke. Ingat 3 sifatnya. Kalau air tidak berubah apa? Warna, bau, dan rasa, maka air tersebut boleh dipakai berwudu. Cuman ada syaratnya nanti. Air tersebut harus 2 kullah. Nah, nanti kita akan catat lagi. 2 kullah itu apa? Oke. Jadi kalau ada air, perhatikan ya, kolam ini besar. Ada kotoran kucing, ada kotoran guguk, kotoran orang, atau ada bangkai, ya, nyebur di sini. Selagi yang sebelah sini, dan sebelah sini tidak terdampak rasanya, maka rasanya, warnanya, dan baunya, maka air tersebut suci mensucikan. Nah, makanya satu lagi tambahan teman-teman, kalau di dalam kolam renang, kecuali kolam renangnya ada sirkulasi pompa perpindahan airnya. Kalau kolam renangnya stagnan, nggak ada pompa dan lain sebagainya, ukurannya segini, jangan kencing di dalam kolam renang. Ini yang sering kencing siapa nih? Kalau lagi diem gini kan, itu lagi kencing. Ya. Jadi jangan kenapa bang? Kalau kolam renangnya ada pompa, ada sirkulasi, maksudnya airnya yajri, berjalan. Dan haram kita sebagai manusia kencing atau buang air kecil di air yang daim namanya, atau la yajri, air yang tetap diam, ya. Baik itu di bak mandi. Nah, kalau di kamar mandi yang pakai bak, jangan kencing di bak. Itu otomatis air bak tersebut semuanya jadi najis dan tidak mensucikan lagi, apalagi tidak suci dan mensucikan lagi. Baik. Sekarang pengertian 2 kullah, tulis. Pakai Q. 2 kullah. Kullah itu apa? Kullah itu ukuran lah bahasa kitanya. Kullah. Kullah double L. Pakai H belakangnya. Kullah. Kalau bahasa Arabnya pakai tamar butoh. Kullah. Pakai H. Kullah. Kalau bahasa Arabnya gini. Kullatun. Oke.
Titik 2, 1. Dah? Titik 2, 1. Pendapat Imam Hanafi mengatakan dua kullah itu ketika digerakkan di satu sisi, maka tidak bergerak di sisi yang lain. Titik. Itu pendapat Imam Hanafi. Digerakkan di satu sisi. Contohnya di kolam. Contohnya kalian punya bak mandi di rumah. Ukurannya 1x1, semeter kali semeter. Semeter semana? Seginilah ya. Ketika kita bentangkan tangan itu lebih kurang semeter. Nah, lalu kalian kepakkan air di dalamnya. Jangan dikecupuk gitu doang, tapi masukin air, lalu kepakkan tangan kalian. Kira-kira kalau bak tersebut hanya sebesar 1x1, bergerak semua atau tidak? Bergerak semua ya. Berarti itu tandanya kata Imam Hanafi belum mencapai dua kullah. Nah, kalau di kolam renang yang tadi, atau kalian berenang di mana? Kolam renang. Kalian tepakkan tangan kalian di ujung. Kira-kira yang ujung di sana bergerak atau tidak? Nah, itulah air yang dua kullah menurut Imam Hanafi. Baik, nomor 2. Pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwa dua kullah adalah (500 ritlun). Ritlun tuh begini tulisan bahasa Indonesianya. Ritl. R-I-T-H-L-U-N. Ritlun. 500 ritlun. Kalau bahasa Arabnya ritlun. Nah, saya akan jelaskan ritlun itu berapa banyak. Oke. Botol ini isinya berapa cc air? Berapa ratus mili? Ini kira-kira berapa, Neng? Ada tulisannya nggak nih? Anggap 500 mili ya. 500 mili air. 1 liter semana? Sebotol itu ya kalau ngisi bensin ya. Nah, 500 ritlun itu maksudnya ialah 190. Tulis maksud dari 500 ritlun adalah, maksud dari 500 ritlun adalah 190 liter 190 mi'ah wa tis'in. Oke, atau 270 liter. Nah, dua pilihannya tuh. 270 liter. 500 ritlun ini. 500 ritlun maknanya berapa? 190 liter atau 270 liter. Kira-kira
satu bak mandi yang ukurannya 1x1, dalamnya juga 1 meter, itu mencapai tidak 270 liter? Kayaknya mencapai ya. Kayaknya sih mencapai. Mungkin, saya juga belum pernah ngukur. Ya. Nah, itulah yang disebut 2 kullah menurut pendapat siapa? Imam Syafi'i. Paham sampai sini teman-teman? Barakallahu fiik. Jadi, ingat, kalau di dalam rumah kalian ada bak mandi yang ukurannya hanya 1x1, walaupun sudah mencapai 2 kullah agak-agaknya atau kira-kiranya, ya kan? Tapi kalian kira-kira dulu nih. Contohnya ada kotoran kucing masuk ke dalam bak mandi. Ya. Nah, setelah itu kalian lihat dulu warnanya. Warnanya berubah atau tidak? Terus yang kedua, baunya udah pasti bau kayaknya ya. Nah, terus jangan dirasain, jangan dicelup, ambil gelas minum ya. Jangan, kira-kira saja. Kalau warna dan baunya sudah menyengat, tandanya air tersebut sudah terkontaminasi. Maknanya apa? Air tersebut masih sedikit jumlahnya. Nah, kalau 2 kullah itu dia tidak akan terpengaruh. Seperti itu ya. Paham ya sampai sini? Bang. Belerang nggak boleh. Dia tidak mensucikan. Air belerang. Ya, belerang yang udah dicampur itu kan, dari gunung itu ya. Dia tidak mensucikan. Air belerang itu baunya tidak sedap. Jangan wudhu pakai air belerang. Nanti kalau tiap hari wudhu pakai air belerang, kulit kalian terangkat gitu ya. Takutnya. Pakai air laut boleh nggak? Pakai air laut berwudhu boleh. Ya. Oke, dah. Kalau kalian contohnya dalam keadaan junub. Laki-laki pikirannya. Oke, dalam keadaan junub, baik yang perempuan atau yang laki-laki. Contohnya perempuan baru selesai menstruasi, diajak jalan-jalan sama keluarganya ke Danau Toba. Kalian langsung nyilem aja udah ke dalam. Itu udah langsung hilang junubnya. Bukan junubnya doang yang hilang, orangnya juga hilang. Paham ya? Yang laki pun demikian. Kalau misalkan berenang nih ke HS Agung, lagi dalam keadaan junub, berenang aja udah. Itu orangnya tetap ada karena kolamnya masih cetek. Oke dah. Jadi yang kedua tadi apa teman-teman? Air kalau dia keadaannya tidak berubah warnanya, baunya dan rasanya, maka air tersebut masih suci mensucikan. Kalau air kopi, ingat baik-baik tadi, air kopi, air teh, air Fanta, air Sprite. Air apa lagi? Air Coca-Cola. Coca-Cola. Itu suci tapi tidak mensucikan. Tidak bisa membuat badan kita suci dari hadas dan junub. Dari hadas, junub itu hadas. Baik, selanjutnya ya, hadis kedua. Oke dah. Oke dah, jangan berisik. Oke dah, langsung hadisnya yang kedua ya. Perempuan. Perempuan. Masih ada suara.
tahuru ina'i ahadukum idza walagha fihi kalb falyagsil sab'a marratin ulahunna biturab. Oke, tulis dulu. Tahuru ina'i ahadakum idza walagha fihi kal fal yagsilhu sab'a marratin ulahunna biturab. Oke dah, silakan ditulis. Ini hadis juga ya. Oke, sambil nulis. Yang belum sambil nulis. Barang baca ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahuru ina'i ahadukum idza walagha fihil kalbu falyaghsilhu sab'a marratin ulahunna biturab. Oke, maksudnya apa? Bersihkanlah, hendaklah untuk membersihkan. Yang udah tulis artinya bareng. Hendaklah untuk membersihkan. Tahuru ina yahadukum. Hendaklah untuk membersihkan bejana. Ina itu bejana-bejana kalian. Bejana itu tempat minum, tempat mandi, tempat makan, piring ya, baskom. Bejana-bejana bahasanya, bejana. Dalam kurung kalian tulis tempat mandi, tempat minum, tempat makan, gelas, botol dan lain sebagainya. Hendaklah untuk membersihkan bejana-bejana kalian dalam kurung tempat mandi, tempat makan, tempat minum. Idza walagha fihil kalb. Jikalau ada seekor anjing, nggak seekor lah, bisa berekor-ekor. Ya anggaplah seekor ya. Jikalau ada seekor anjing, walagho itu dari kata wuluk, al-wuluk, artinya apa? Menjulurkan lidah, idkhalul lisan, dan menjulurkan lidah dan memasukkan lidahnya ke dalam bejana kalian. Menjilat, bahasa ininya. Bahasa simpelnya menjilat. Ya, falyaghsilhu, maka hendaklah dicuci.
maka hendaklah dicuci sampai bersih pastinya. Tapi salah satunya ulahunna bitturab. Salah satunya dicampur dengan air tanah, dicampur dengan tanah airnya. Maksudnya seperti itu. Oke dah. Oke, perhatikan sini. Ada sebuah baskom. Anggap ini baskom. Namanya siapa, Bang? Faisal. Contohnya Faisal balik dari sekolah, di depan rumah atau di dapurnya ada baskom yang terbuka seperti ini. Untuk apa? Tempat sayur biasanya, contoh. Atau tempat opor ayam dan lain sebagainya. Nah, Faisal melihat dengan mata kepalanya sendiri secara langsung bahwa ada anjing yang menjulurkan lidahnya atau menjilat di tempat sayur ini atau baskom ini. Maka apa yang harus dilakukan oleh Faisal? Jangan dipakai makan dulu, tapi dibawa lalu bersihkan dengan air sebanyak 6 kali. Dan yang ketujuhnya airnya dicampur dengan tanah. Tapi tanahnya juga yang bersih, jangan tanah yang ada kotoran kucing. Nah, udah najis tambah najis. Ya, cari tanah yang bersih depan rumah, ada yang bersih enggak? Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke. Tulis di bawahnya penjelasan hadis. Ada 2 pendapat penjelasan hadis ini. Titik 2, terus kalian tulis di bawah penjelasan hadis itu A titik, mulut anjing. Mulut dan air liur anjing. Mulut dan air liur anjing. Dah? Penjelasan hadis titik 2 A titik bawahnya mulut dan air liur anjing. Lalu di bawahnya setelah itu belum. Jumhur ulama, jumhur itu kebanyakan ulama ya. Jumhur itu banyak ulama. Maksudnya hampir rata-rata para ulama. Maksudnya seperti itu. Jumhur ulama mengatakan dan sepakat bahwa mulut dan air liur anjing adalah najis. Sudah? Ya. Mulut dan air liur anjing adalah najis. Sepakat nih. Jadi kalau ada yang ulama mengatakan mulut dan air liur anjing itu tidak najis, berarti harus dipertanyakan ulama tersebut. Ya. Jadi contoh kalian teman-teman terjilat oleh anjing di tangan. Ya. Apa yang harus kalian lakukan? Kiasnya ke dalam hadis ini, dicuci tangannya dengan air sebanyak 6. Yang ketujuhnya dicampur airnya dengan tanah. Oke? Nah, ini bukan hanya sebatas taklid. Maksudnya mengikut kepada perintah Nabi saja, tapi setelah ditelaah bahwa air liur anjing itu mempunyai bakteri yang sangat banyak yang bisa mati hanya dengan makanya Rasulullah SAW mengharuskan kita mencuci dengan tanah salah satunya. Coba kalau nggak percaya kalian cari researchnya di Google.
bahwa kuman atau bakteri anjing mati hanya dengan tanah, air liur anjing. Oke, dah. Lalu B. Badan anjing. Badan anjing. Tadi mulut dan air liur, sekarang badannya. Oke, pendapat yang pertama, bawahnya tulis 1.1. Pendapat jumhur mengatakan sama, bahwa badan anjing itu keseluruhannya najis. Bahwa badan anjing seluruhnya najis. Pendapat jumhur mengatakan bahwa badan anjing seluruhnya adalah najis. Bang, nggak nulis bang? Antum? Oh udah ya. Oke dah. Siapa saja yang berpendapat ini? Ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, dan ulama-ulama para pengikut daripada imam tersebut. Ya. Jadi mengatakan rata-rata cerdasnya Imam Syafi'i mengambil alasan bahwa badan anjing itu najis. Kenapa? Anjing itu sering menjilat tubuhnya. Jadi kita nggak tahu kapan anjing menjilat tubuhnya. Dari situlah badannya juga dikiaskan bahwa najis. Pendapat yang kedua, nomor 2, Hambali, Maliki, dan para pengikut ulama yang lain. Tapi itu menjadi dasar hukum ya, dasar hukum fikih 3-4 imam. Sudah. Nomor 2, pendapat Imam Hanafi. Pendapat Imam Hanafi. Pendapat Imam Hanafi bahwa badan anjing tidak najis. Badan anjing tidak najis kecuali dalam keadaan basah. Waalaikumsalam ya Kang. Oke, badan anjing menurut Imam Hanafi tidak najis kecuali dalam keadaan basah. Makasih ya. Siap, Kang. Oke, jadi kita ambil contoh di Indonesia, teman-teman. Di Indonesia ada nggak seorang muslim lalu memelihara anjing? Banyak. Sedangkan di negara Indonesia ini MUI-nya mengatakan bahwa badan anjing itu najis atau tidak? Tidak. Badan anjing itu najis. Di Indonesia, kamu mau memelihara anjing berarti ya? Enggak. Oke, jadi ikutilah apa pendapat ulama di MUI itu, di Muhammadiyah, Tarjih Muhammadiyah. Bukan orang-orang bodoh, teman-teman. Mereka itu orang-orang terpelajar, pinter, tahu hukum. Jadi jangan menentang mereka. Mereka yang sudah ditunjuk menjadi pimpinan kita sebagai umat muslim mengeluarkan fatwa haram atau halal ya, ikuti. Nah, ini banyak umat muslim di Indonesia masih bandel. Mentang-mentang ada pendapat yang memakai atau mengatakan bahwa Imam Hanafi mengatakan badan anjing itu tidak najis kecuali basah. Pikirkan, kalau anjing dipelihara lalu dimandikan, basah atau enggak? Basah itu menjadikan badannya najis atau tidak? Najis.
kalau dia memakai pendapatnya Imam Hanafi. Jadi tetap jangan, sebagai seorang muslim, jangan pelihara anjing. Ya, gak usah lah. Kan bisa pelihara kucing, bisa pelihara kambing. Mendingan pelihara kambing, bisa dikurban setiap tahun. Ya, atau akekah dan lain sebagainya. Dah. Baik, jadi teman-teman semua, itu adalah 2 hadis tentang kesucian. Yang pertama tadi membahas tentang air yang suci mensucikan. Yang kedua tentang mensucikan dari najis anjing. Berisik banget di depan. Oke, ada yang mau bertanya nggak?